Hello, what's up, gengs? Welcome to the Backman Channel ya. Kesempatan kali ini saya akan menganalisa goal ya untuk kedepannya. Oke, dan goal tidak sesuai dengan ekspektasi saya ya. Artinya analisa saya kemarin di sini saya sempat rencana nge-buy, tidak ada konfirmasi buy di sini ya. Cuman walaupun ada OB, di sini ada OB sih di time frame H4 itu kalau nggak salah ada order block ya. Nah, di situ saya ngelihat di sini ya kalau nggak salah. Oh ya, di sini. Di sini ada other block. Nah, di sini saya pikir dia akan mantul gitu. Ternyata dia nggak mantul, dia nggak ada konfirmasi buy, dia langsung nge-sell. Ya udah. Yang nge-sell artinya dia jebol ya, jebol ke bawah. Kalau dia jebol ke bawah ini berarti dia trennya akan terus ke bawah. Nah, sekarang karena udah terjun ke bawah, jadi dia meninggalkan sebuah jejak seperti imbalance gitu ya. Apakah dia ini akan bisa bisa balik ke atas ya? Jawabannya bisa ya. Karena apa? Karena ini trennya kan masih bullish ya. Kalau kita lihat daily ini kan boss terakhir ya. Ini boss ya, teman-teman, boss. Nah, di sini ini internal strukturnya, teman-teman. Nah, ini boss ya. Cok. Nah, di sini cok ya. Dia ini internal struktur nih sebenarnya. Ya, ini internal struktur ya. Ini kan bos nih, bos. Tapi ini internal strukturnya. Ya, bos. Ya. Kemudian ini cok. Nah, begitu kan. Nanti ya turun karena ini internal struktur untuk mencari buy lagi gitu. Karena trennya masih naik gitu, teman-teman. Kemudian di sini lihat, teman-teman. Di sini ada other flow ya. Other flow, di dalam other flow ada other block. Apakah kita masuk di area order flow aja udah bagus? Itu bisa ya. Kalian masuk di area order flow, kalian juga bisa masuk di area order block ya. Sama-sama high probability ya. Tapi lebih respect ke order flow ya, lebih banyak ketimbang order block ya. Nah, di order block ini bagusnya itu dia bisa membuat RR-nya lebih besar. Nah, kedua, kalau kalian mau masuk di order flow ini, sebaiknya kalian tunggu konfirmasi di time frame, misalnya daily di H4, kalian tunggu konfirmasi strukturnya ya. Jadi kalau kita lihat di H4, mana internal strukturnya yang terakhir, ya ini ya. Terus di mana boss terakhir dari pullback ya, atau struktur dari H4 ini. Nah, kita cuma lihat ini aja. Nah, ini dia ambil inducement ya, inducement, kemudian ini ambil inducement, ini cok. Ini sebenarnya internal struktur ya, internal struktur ini jadi boss ya. Ya, ini jadi boss. Nah, ini jadi inducementnya. Ada yang bertanya, bang, inducement apakah internal struktur yang terdekat bisa diambil untuk jadi inducement? Bisa ya, bisa. Ini kan terdekat nih. Nah, sini juga kalian ambil boleh. Nah, kalau harga ngebreak inducement ini, maka kita siap-siap apa? Kita siap-siap entry ngebuy dulu ya. Ngebuy, bukan nge-sell. Kita nge-siap-siap entry buy kalau ada struktur di sini ya. Kalau nggak ada struktur ya, kalau nggak ada struktur, ya udah, jangan kita masuk. Yang kita masuk, kita sebelum mau entry sell, kita kasih target dulu sampai mana harga itu ngebuy gitu. Contoh di sini. Di sini ada OB. Nah, ini kalian bisa tandain dulu. Kemudian ini OB. Nah, ini OB. Ini juga OB ya. Nah, ini order block. Nah, ini juga bisa
banyak ya. Nah, harga ini kemana kah? Apakah dia respect di area ini kan kita nggak tahu. Nah, untuk lihat probabilitasnya dia akan respect itu kalau dia sudah ngebreak internal struktur ini ya, kita bisa ambil PDRA-nya. Nah, kalau dia sudah di atas equilibrium ya, sekitar di sini area sini, kita fokus sell di sini, area sini. Nah, kalau dia udah area sini, kita fokus sell. Kalau dia masih di sini, kita fokus nge-buy gitu ya. Kita fokus nge-buy. Kalau misalnya dia belum nge-break di sini, ya kita fokus sell. Karena apa? Harga ini belum tentu dia akan nge-break inducement. Mungkin dia akan apa? Ngebuat inducement baru ya. Membuat internal struktur baru. Kan bisa aja dia membuat internal struktur baru. Nah, jadi internal struktur baru berubah di sini jadi internal struktur barunya atau pullback barunya ya. Nah, begitu terus kalau harganya udah ngebreak dari inducement ini ya, inducement ini ya, misalnya di sini ya, misalnya ngebreak. Nah, berarti kita fokus buy. Kenapa gitu? Karena di H4 ini kalau kita lihat di M30 M15 itu adalah struktur high validnya dari struktur validnya itu ya. Nah, ini contoh seperti ini. Ini H15, M15. Di M15 kan kita gambar H4 di sini kan. Internal strukturnya kan. Nah, di M15 ini di sini ada struktur lagi nih. Nah, ini struktur lagi. Ini udah ambil internal struktur, dia naik sempat. Nah, dia nge-sweep karena ini adalah equal high. Kemudian yang nge-break ke bawah, udah jadi boss ya. Ini udah jadi boss kan. Nah, ini udah jadi boss. Ini teman-teman. Nah, terus lihat sekarang mana internal struktur yang terdekat menurut kalian ya. Ini kan, ini internal struktur. Nah, nih jadi ini kan, ini kan. Nah, ini juga bisa, ini juga bisa, tapi yang terdekat ini ya, ini. Nah, ini kan. Nah sekarang harusnya kan kita nunggu harga ngebreak baru kita nge-sell kan. Nah, kita nggak perlu nunggu harga ngebreak langsung nge-sell. Apa? Karena bisa aja nanti harga tuh ngebuat internal struktur baru. Bisa aja dia buat internal struktur baru di sini. Baru yang ngebreak gini. Baru kita nge-sell lagi kan gitu. Ini bisa begini. Itu teman. Tapi kalau misalnya yang ngebreak berarti kita fokus apa? Fokus entryan kita di sini. Lihat di M, coba lihat di sini ada point nggak? Kalau nggak ada point of interest misalnya order block apalah itu misalnya sebutannya. 3 menit kita cek sini. Kalau nggak ada, jangan kita entry gitu. Nah, ini kan ada nih. Nah, kalau ada, ya udah kita nanti pasang sell di sini. Ya, kita pasang sell di sini. Tapi kita nge-sell tuh nunggu konfirmasi juga di time frame 1 menit ya. Kita nunggu time frame 1 menit ya di sini. Nah, kalau dijebol, misalnya ini dijebol ke atas, saya jebol ke atas nih. Nah, baru kita lihat, oh, berarti dia sudah change of character kan. Jadinya kan dia udah jadi change of character ya. Kalau dia penutupan candle, berarti ya udah jadi change of character ya. Artinya kita akan fokus nge-buy. Kok bisa nge-buy? Gitu. Kok bisa nge-buy? Ya karena dia udah berubah struktur. Ya, udah awalnya tren turun jadi naik gitu ya teman-teman. Jadi naik, maka di H4 itu baru dia ambil inducement ya teman-teman. Dia baru ngambil internal struktur ya. Jadi kalau udah ngambil internal struktur, kita siap-siap buat struktur setup buy ya. Kalau kita lihat ini trennya, ini kan inside bar. Nah, inside bar. Kalau inside bar ini ditutup oleh candle warna hijau, maka ini akan membuat pola dominant break ya, atau nggak CB1 ya. Nah, nanti kalau CB1 kan di sini contoh, anggaplah. Nah, nanti kita akan entry buy di area sini, tengah-tengah sini. Area 0,5 lah.
target kita nanti, kalau kita nggak tahu nanti kemana nanti targetnya. Kalau misalnya penutupannya di sini misalnya, harga kan akan turun dia. Karena apa? Ini kan change of character, dia akan turun, dia akan respect di area-area ini. Nah, nanti kalau dia udah area ini respect, dia akan terbang ke point of interest kita. Biasanya dia akan ke 1,6118 ke 2,6118. Nah, kalau harga sudah ke sana, kita siap-siap TP ya. Kita siap-siap TP untuk sell ya. Tapi kita lihat dulu konfirmasi, apakah ada konfirmasi pembalikan arah itu misalnya. Kalau nggak ada, kalian bisa pasang trailing stop atau SL-nya digeser ke atas gitu. Kalau mau lebih aman, kalau nggak ya udah kalian entry-nya dua kali, dua layer lah. Kalian TP satu sisanya kalian TP max lah, TP 2,618 itu kalian pilih naik gitu. Nah begitu ya teman-teman. Jadi apakah dia akan bisa turun? Ini bisa aja turun ya, karena ini trennya turun ya teman-teman. Ini change of card BMS di H4. Kalau daily kan sudah di sini nih. Oh, BMS di daily ini kan sudah di break market struktur dah. Nah, ini udah ambil inducement, dia bos sudah. Artinya dia akan ngambil order block sini kan. Order blocknya mana? Di sini kan. Nah, tapi kan lihat dulu apakah dia ngebuat internal struktur dulu baru gimana kita nggak tahu kan. Ya, yang jelas dia kan trennya sekarang turun kan gitu. Dan OB-nya masih di bawah dan ada fair value gap di bawah juga. Jadi kemungkinan dia akan turun juga ini gitu. Dia baru ada reaksi dari order flow. Nah, gitu aja sih simpelnya. Ya, kita juga entry itu jangan asal-asalan dulu entry. Entry itu kalau misalnya ada konfirmasi ya sell, buy gitu. Kalau nggak ada konfirmasi di HTF-nya, di point of interest di time frame besarnya, time frame nggak usah kalian nge-buy atau nge-sell. Pokoknya kalau ada konfirmasi di LTF masuk gitu. Dan masuk tuh juga jangan sembarangan ya. Kalian juga ngelihat jam atau time frame. Contoh sekarang jam 17.28. Sekarang waktunya jangan masuk ya. Jangan masuk karena apa? Karena ini seasonnya sudah lewat. Ini kan season London. Nah, udah lewat nih. Sekarang kita fokus nanti masuk ketika jam 7 malam atau jam 8 malam. Misalnya di WIB plus 8 itu jam 8 malam kalian udah siap-siap open posisi atau ya pokok di antara jam 7 malam sampai jam 10 itu kalian fokus. Jam 10 sampai jam 12 juga kalian fokus karena setiap jam-jam itu tuh ada season volatilnya sangat volumenya besar gitu. Ya, kalau pagi misalnya jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu trennya agak letoy itu ya, lembot. Janganlah kalian entry, takutnya nanti ke Gojek gitu. Kalian masuk di season London dan season New York itu aja sih. Nah, kalau ini mau mendekati season New York akan dibuka, maka kita akan siap-siap nanti nyari sell. Ya, di mana sellnya nanti? Sellnya nanti kita tunggu konfirmasi ya. Kita tunggu konfirmasi. Nah, sini kan konfirmasinya lihat. Ini sudah di area order flow ya. Nah, apakah dia akan jebol ke atas? Kita nggak tahu ya, teman-teman. Kita nggak tahu. Kita tunggu konfirmasi lagi di sini. Ya, cek lagi konfirmasinya di mana. Nah, di sini lihat internal strukturnya ada di mana? Ada di sini, teman-teman. Nah, kalau harga sudah di break di sini, maka kita akan siap-siap nge-sell. Gitu. Kalau nggak misalnya kalau nggak di break, jangan entry gitu. Kenapa kok entry sini tiba-tiba langsung nge-buy gitu? Kita loh pernah entry sell di sini. Terus udah market satu sip, misalnya change of character, kita cari point of interest di sini, kok nggak ini, kok malah kena SL gitu misalnya. Karena kita belum tahu nih bos terakhirnya di mana. Gitu. Makanya kita cari dulu swing low dan swing high validnya. Caranya kita cek dulu di timer kecil ya, mungkin di 1 menit ya. Nah, kita lihat dulu mana bos terakhirnya. Nah, ini kan tren turun, ngambil inducement, ini bos. Ini kan bos kan. Nah, ini bos. Jadi kan ini udah jadi swing low valid kan. Maka
kita akan entry nge-sell kalau ini di break. Kalau nggak di break jangan. Nah sekarang karena boss, maka trennya kan impulsif naik nih, impulsif naik. Sekarang habis itu ini ada inducement kan, lihat. Oh belum 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 kebentuk ya, belum kebentuk. Nah ini masih inside bar, jadi ini belum kebentuk. Nah ini ada satu yang terdekat. Nah ini, nah dia ambil. Artinya kalau udah ngambil SSL ini ya, inducement ini atau internal struktur ini yang pertama, yang terdekat, itu harga akan membuat retracement, itu ya teman-teman, retracement. Maka ini ibaratnya kayak market status shift nih, itu ibaratnya ini jadi MMS, kemudian dia akan naik ngambil fair value gap atau order block gitu. Nah di sini misalnya di sini ada OB, nah ini kena, kita nge-sell, dia akan membuat struktur kecil sampai mendekati order flow atau order block ini. Kalau udah mendekati order flow, ini kan order flow nih. Nah, kalian kalau udah kena order flow karena trennya naik, maka kita siap-siap nge-buy gitu. Cara ngeceknya nge-buy itu gimana? Cara ngeceknya buy sama kayak tadi. Sama ya, kalau dia udah ngebuat infrastruktur, misalnya udah di sini. Nih. Tren turun. Nah, ini kan infrastruktur nih. Ya kita harusnya nge-buy kan. Nah, ini kan misalnya udah diambil inducement-nya, infrastrukturnya. Kita kan harus siap-siap yang namanya open posisi kan untuk nge-buy kan. Nah, tapi lihat di sini, lihat sini ada nggak pola candlestick untuk menunjukkan kalau dia tuh naik? Kan nggak ada, karena ini time frame kecil, ini 1 menit. Kita membutuhkan lagi yang namanya time frame di bawah 1 menit lagi, yaitu time frame detik ya, 15 detik ya, 30 detik. Itu harus kita punya, harus tahu juga, karena di sini kan ibaratnya kan ini kan high time frame, anggaplah high time frame itu 1 menitnya. Di bawah 1 menit itu kan ada detik-detik itu. Nah detik-detik itu kan ada internal, ada struktur kecil lagi itu. Nah kita perlu tahu juga kalau misalnya di situ ada pola reversal misalnya buy ya kita buy, kalau nggak ada ya jangan. Nah karena di sini kita ngeceknya gimana caranya? Kita ngeceknya kalau ada candlestick doji plus ada bullish, nah itu kita bisa entry buy. Kalau nggak ada ya udah jangan. Nah contoh seperti ini candlestick seperti ada shadow, kemudian ya ada menutup, satu, dua. Nah ini udah tutup kan, candlenya inside barnya udah ketutup, maka kita akan fokus buy ya. Kita fokus buy, maka kita cari OB nya di sini mana. Nah kita cari OB di sini mana, OB nya di sini. Ini kan ada OB. Kalau nggak ada OB sebaiknya kita entry di mana, satu sejajar levelnya ya. Ini OB nya kan time frame kecil kan ya. Kalau di time frame 1 menit kelihatan ini OB nya ini kan. Nah SL kita di mana? SL kita itu adalah di bawah ini. Nah kita buy, kita nge-buy sekarang karena ini trennya lagi naik gitu teman-teman. Walaupun sempat ada turun, ini namanya internal struktur ya. Setiap internal struktur ini ada strukturnya kecil-kecil. Ini internal nih boss, ini kan boss, ini kan boss sebenarnya teman-teman. Nah ini boss loh, kenapa? Karena dia ambil inducement terus ngebreak jadi boss gitu. Tapi lihat dulu, ini internal struktur ambil, oke, udah jadi boss, udah. Terus ini ngambil infrastruktur, harusnya dia ngebos kan. Tapi karena di sini sudah di area point of interest, ini kemungkinan akan naik gitu teman-teman. Jadi TP kita sebenarnya di mana harusnya? Harusnya TP kita di mana teman-teman? TP kita itu ada di sini dulu. Nah karena sini batasannya, kalau ini di break maka harga akan naik gitu, akan melanjutkan kenaikannya ke mana, ke atas ini gitu, gini jadinya.
Terus sampai mana? Sampai order blocknya A4 atau enggak inducement, bisa aja atau sini bisa aja nanti kita lihat, kita nggak tahu kan. Nah ini bisa aja begini. Nah karena tadi saya bilang kalau sini dia 5 menit kalau di break akan kita pilih sell ya, karena ini di 1 menit ini udah jadi chop gitu. Maka kalau udah di 5 menit dia break, maka kita akan fokus sell. Karena di sini swing low valid di 1 menit gitu. Ngerti ya teman-teman? Jadi trennya langsung turun. Nah karena ini tren besarnya M15 turun, kita akan fokus sell. Tapi di 1 menit dia masih nge-buy gitu. Agak ribet memang multi time frame ini, tapi kalau semakin dipelajari ya ginilah tekniknya. Oke, itu aja sih menurut saya. Karena sini sudah di area order flow juga termasuk, maka kita harusnya siap-siap nge-sell kan. Tapi di sini nggak ada pola pembalikan, ya udah kita jangan nge-sell dulu kan gitu. Kita jangan nge-sell dulu. Kalau sudah ngebentuk pola market startership, kita nge-sell di sini. Tapi kita nge-sell juga nunggu konfirmasi, baru kita bisa nge-sell. Gitu teman-teman. Oke, jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat sore.